pekerjaan pembuatannya itu nggak di mantra ataupun apa, tapi ini menarik energinya gitu. Jadi saya melihat ada beberapa orang dengan pakaian-pakaian lama, kemudian ada orang yang saya melihat menutup matanya gitu jalan itu, terus ada beberapa yang seperti mereka ada di satu ruangan yang dikumpulkan gitu, terus gambaran-gambaran lebih mengarah ke residual memori justru. Karena lebih mengerikan residual memori, Mbak, karena settingannya kan dibuat kayak gitu, kemudian energi yang terkumpul itu masuk semua. Agar kita bisa merasakan pressure-nya, ambience-nya seperti apa, kita coba matiin lampu utama. Bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu bagi kita semuanya. Konnichiwa minasan. Hai. Bener kan jawabnya? Benar ya. Kita kenapa bernuansa Jepang gini, Om? Ini kan bulan November, Mbak. Tanggal-tanggalnya ini akhir bulan November. Itu mengingatkan saya 3 tahun yang lalu. Iya. Saya pulang ke kampung halaman. Waduh. Ke mana? Apa sih yang di Jawa Timur? Om lahir di mana? Di Jombang. Tapi bukan Jombang ya? Jepang. Jepang. Enggak bercanda gitu. Beneran juga nggak apa-apa. Iya. Waktu itu ada 3 kota. Yes, totalnya saya berkunjung di 8 kota waktu ke sana. Tapi hanya 3 kota, yaitu di Tokyo, Kyoto, dan terakhir itu di Hiroshima. Wah, gitu. Kaspum. Iya, di sana. Oke, nah Om Hao kan tadi nyebut Tokyo nih. Kebetulan di Jogja ini sedang ada wahana horor. Ceritanya itu terjadi di sekitar Tokyo tuh. Mungkin pas Om Hao ke Jepang mungkin mendengar cerita atau enggak, itu namanya ada sebuah ritual namanya tuh Himuro Mansion. Iya, Itu. Iya. Baru denger sih, Mbak, soal itu. Jujur nih, benar-benar baru dengar tentang itu. Itu seperti apa, Mbak? Itu merupakan sebuah ritual dari sebuah keluarga ya. Kalau dari namanya sendiri mansion itu kan rumah gede yang kayak kastil gitu. Itu sepertinya keluarga kaya. Dan itu ritual turun temurun sih, Om, untuk menjaga keluarga tersebut dari mara bahaya lah, kita bilang dari kesialan gitu. Tapi itu ritualnya ya seperti ritual pada umumnya ya, itu ritual berdarah. Itu kejadiannya tahun 1700-an lah di sekitar Tokyo itu tadi, kayak gitu. Jadi kita dikasih kesempatan nih, Om, untuk mengunjungi wahana horor itu yang lagi dibuka di Jogja. Ya, ini sebenarnya ini ya obat kangen kampung halaman ya, Mbak ya. Iya. Kan kemarin sebenarnya saya pakai visa multiple itu yang 3 tahun, tapi karena pandemi COVID-19 visa saya sudah hangus sebenarnya. Sebenarnya ini bisa ke sana lagi, cuman harus ngurus kan, harus mulai dari awal lagi. Mungkin untuk obat kangen kita bisa mengunjungi Jepang-Jepangan Indonesia. Selain ikut ini ya, Jep-Jepan Matsuri ya. Apa? Japan Matsuri, festival Jepang-Jepangan itu loh. Oh iya. Nanti tentunya biasanya kalau Jepang-Jepangan ini beda, ini kalau kayak kita mengunjungi pabrik gula ya. Ini kan untuk happy untuk melepas apa? Penat sama juga obat kangen gitu. Paling habis ini nanti saya bawa kostum-kostum. Yang waktu itu beli di Tokyo. Wah, paling bawa baju baju kayak kimono itu. Terus sama hajimaki. Tapi hajimakinya paling hajimaki yang mainan, bukan yang asli. Ya. Enggak, Bu. Katananya enggak dong? Enggak, itu saja, Mbak. Enggak boleh. Enggak boleh. Nah, karena tim KTJ ini mendapat kesempatan untuk mengunjungi wahana itu, sebelumnya jadi kami ingin membicarakan dulu ya, Om ya, tentang ritual Himuro Mansion itu. Jadi
Dari Himuro Mansion itu sendiri ada 4 tahap ritual Om. Yang pertama itu adalah ritual pembutaan, yang kedua itu ritual petak umpet iblis, yang ketiga itu ritual pemurnian, dan yang terakhir itu adalah ritual perobekan. Jadi itu kayak inti puncaknya dari ritual tersebut gitu. Itu kalau ritual-ritual Indonesia lah ya kita bilang. Ada step-stepnya kayak gitu juga nggak kebanyakan? Iya sih, tapi kalau yang ada di sini mungkin nggak sedetail itu ya Mbak ya. Lebih ke langsung fokus titiknya aja, kayak pesugihan misal contohnya, yaudah langsung nyari tumbal deh gitu. Anaknya yang diminta ubah rapi gitu. Kalau Jepang memang agak jelimet lebih dalam. Terus step by step mereka memang nyari satu yang berkualitas banget itu sama. Oke, berarti memang benar-benar disaring. Iya. Oke, nah ini kita ngobrolin dari yang ritual pertama dulu ya. Iya. Ritual pembutaan sesuai namanya. Jadi itu ada satu. Nah, jadi kan tadi untuk keluarga Himuro nih. Jadi yang melakukan ritual itu anak-anaknya. Itu satu yang terpilih sebagai maiden. Itu anak usia remaja. Ya antara remaja antara 13 ke bawah lah ya, bukan ke atas. Itu terus itu untuk pembutaannya itu, jadi yang terpilih sebagai maiden itu nanti dipakaikan ikat kepala tapi yang berduri. Nah, Om, kita sudah sampai di wahana Himuro Mansion ya, dan sekarang ini kita lagi di tempat ritual pertama nih Om, ritual pembutaan. Ini kan seperti yang kita lihat ini settingnya kan ada sumur di sini, dan memang sumurnya sendiri kan khas sumur-sumur Jepang ya Om. Tuh, nah kalau menurut Om Hao nih, dengan penyerupaan tempat sedemikian rupa seperti setting pada awalnya, itu berpengaruh nggak sih untuk entitas aslinya dari Jepang itu datang ke sini? Iya, kalau yang ada di sini ini kan mirip banget ya Mbak ya, secara penggambarannya. Ya. Entitas-entitas yang ada di sini itu sebenarnya, kalau saya lihat sebenarnya entitas lokal, tetapi mengenakan baju Jepang. Kayak kita ini. Kayak kita ya. Yang saya lihat di sini, jadi ini beneran ya. Tadi ada yang kayak entitas apa ya, kuntilanak tapi ada gininya atasnya. Karena bayangan orang ketika masuk sini itu entitas-entitas Jepang, sehingga mereka kayak mengcopy paste gitu. Kalau yang asli itu nanti di ruang wahana berikutnya. Oh iya. Ya. Kenapa begitu? Ada beberapa yang ini kan kita lihat kan di tanah Jawa ya. Banyak yang tertinggal yang dari era Nippon tuh. Oh iya benar. Tahun 1942 sampai 45. Mereka ketarik ketika masuk sini gitu. Cuman ini saya minta untuk aman gitu. Karena kan saya cosplay Jepang-Jepangan nih. Berbeda kalau kayak di tempat aslinya misal pabrik gula, goa Jepang gitu ya. Untuk sini nanti nggak akan bisa mediumisasi karena beda. Jadi cuma ngelihat entitasnya aja, karena nggak ada sosok seperti militer, nggak ada. Gitu. Jadi pegangannya militernya yang ada. Wah. Ini yang pertama. Kemudian mungkin ada yang pernah ke Jepang atau apa kan nempel tuh. Ketika masuk sini kak, mereka tuh pulang kampung, nemu kampung kecil gitu kayak. Terus kayak saya mungkin ada beberapa yang saya bawa gitu, entitas-entitas Jepang. Kayak mereka reuni di sini sekarang. Tapi nggak di ruang sini, nanti di ruang satunya. Di ruang yang lebih ini ya. Tapi berarti asli yang Om Hao maksud adalah asli orang Jepang, ya, bukan yang entitas asli dari kejadian Himuro Mansion ini. Kalau yang dari kejadian itu, ya saya lihat ini kan kita melihat bentuk-bentuk muka ya, energinya masuk ke situ. Masuk ke manekinnya. Iya, walaupun mungkin dalam pengerjaan pembuatannya itu nggak di mantra ataupun apa, tapi ini menarik energinya, gitu. Jadi saya melihat ada beberapa orang dengan pakaian-pakaian lama. Kemudian ada orang yang saya melihat menutup matanya gitu jalan itu, terus ada beberapa yang
seperti mereka ada di satu ruangan yang dikumpulkan gitu, terus gambaran-gambaran lebih mengarah ke residual memori justru, karena lebih mengerikan residual memori Mbak, karena settingannya kan dibuat kayak gitu, kemudian energi yang terkumpul itu masuk semua, gitu. Dan nanti mungkin kita di penghujung ini ya, perjalanan kita itu satu ruangan yang menurut saya energinya sudah kunci klik gitu. Jadi dengan Himuro Mansion, dengan lingkungan yang ada di sini, dan dengan pengunjung itu sudah membaur. Sudah sangat membaur. Iya. Oke, bagi gue juga ini sih sebenarnya kan kalau dari sejarah ritualnya sendiri itu termasuknya ritual berdarah ya Om. Iya. Ada yang dikorbankan sesuatu hal gitu. Dan saya melihat entitas-entitas lokal itu juga kemudian bisa menyerupai dengan entitas asing atau Jepang yang ada di sini. Tapi mukanya juga muka sana. Jadi kayak mungkin labelnya made in Japan, tapi dirakitnya di sini. Nah modelnya gitu. Kalau barang ya. Jadi nampak kualitas A, tapi sebenarnya kualitas B. Gitu. Kita lanjut ke lorong samping. Ya. Oke. Kita lagi ada di lorong untuk menuju kuil Om. Nah, sebelum ke kuil nih, di lorong ini ada yang menarik nih. Kan ada manekin mbak-mbak ya ini. Walaupun secara desain bentuk ini kan bukan yang di Jepangan ya, tapi memang ini ditaruh di sini, tapi bukan sekedar properti biasa ya teman-teman, tapi memang ada sejarahnya sendiri nih Om. Jadi manekin ini dulu katanya berada di sebuah gedung yang kebakaran. Tapi ini manekin ini adalah satu-satunya yang utuh dan ya pada akhirnya dibawa ke sini nih. Nah aku tuh penasaran ketika ada sebuah kebakaran dan ada sebuah benda yang tidak terbakar, atau katakanlah ada gempa dan sebuah bangunan tidak rubuh, apakah itu ada campur tangan dari makhluk astral? Iya, jadi ini memang apa ya Mbak ya, terasa paling dingin menurut saya. Dingin seperti bukan dingin karena es ya, tapi ini memang memancarkan satu energi di mana peristiwa terbakar itu kan akan tidak mempan dengan api ya. Mungkin pertama posisinya di mana dulu ini secara fisika. Ya. Tapi saya memang sama, saya sepakat, saya justru tertarik secara metafisika. Jika saya lihat memang ada energi astral yang masuk ke dalam sini. Jadi modelnya kayak spirit doll. Gitu. Ya, spirit doll itu. Ya, dan entitasnya itu hampir mirip dengan yang mukanya dengan yang ini, gitu. Ini nggak ada Jepang-Jepangan, justru lebih ke Western Eropa. Dan dari tadi memang menarik ya, posisinya itu di belakang saya. Oh iya. Iya. Perempuan. Wujudnya perempuan. Yang ini terus hampir sama dari cara senyumnya, dari cara melihatnya, karena beliau bilang ya suka dengan bentukan seperti ini karena dia mirip aku, dia bilang gitu. Terus akhirnya ini itu sudah menjadi rumahku. Ketika mau dihancurkan, baik dihancurkan secara fisik ataupun non fisik, itu nggak akan bisa. Dan bahkan dia pernah cerita ya, pernah ada orang yang sinis melihat aku, akhirnya mukanya aku giniin, jadi kayak punten ya Mbak, kayak di gini gitu. Di graus. Terus kemudian dia ngalami kayak sakit-sakit non medis setelah beberapa hari gitu. Nah, beberapa benda, entah itu pusaka, mustika, boneka, itu memang menyerap. Termasuk ini pun menyerap, karena ini usianya memang sudah lama. Jadi nyerap energi-energi yang ada di sekitarnya untuk berkumpul di sini. Sehingga membuat bentukan ini di-create sedemikian rupa, susah untuk dihancurkan. Bahkan terbakar pun aman. Dan yang menguasai lingkungan lorong ini memang Mbak. Jadi beliau ini terkesan mondar-mandir sana sini gitu, dan selalu memberikan senyum sapa ya, itu terhadap laki-laki, tapi berwajah judes dan sinis terhadap perempuan. Ini coba dilihatnya beda kok, Mbak Nova yang lihat sama saya yang lihat tuh beda. Kalau saya lihat cakep gitu. Ya, kalau saya lihat sih cakep, cuman senyumnya lebih ke senyum menyeringai sinis gitu sih, bukan yang ramah gitu. Berarti ini ya Om,
benda-benda tertentu ketika mengalami sebuah peristiwa kebakaran atau dihancurkan, ketika memang dalam benda itu sudah ada yang mengisi dan memang si pengisi itu saat mencintai benda itu akan aman dari apapun, lebih dari apapun. Iya, jadi saat entitas itu kemudian dilepas, dilarung ataupun dikeluarkan dari benda tersebut, benda ini mungkin akan kembali lagi ke benda seperti biasa. Gitu. Tapi saat kemudian dia menyerap ataupun ada energi di dalam situ, itu akan susah, Mbak. Karena seperti halnya Mbak memiliki boneka, kemudian ada orang yang ingin mengambil itu, ingin membakarnya, kan kita harus melawan dulu, karena menjadi benda kesayangan. Apalagi seperti halnya patung, kemudian boneka, lukisan, pusaka ataupun mustika, karena patung ini kan menyerupai manusia. Jadi salah satu yang paling suka ditempati ataupun jin ataupun makhluk astral itu bersarang ataupun menempatinya. Gitu. Tapi yang manekin ini yang ngisi cuma si mbak-mbak tadi atau dia punya bawaannya? Yang utama itu, tetapi ada beberapa yang ketika itu dibawa ya, termasuk di sini dia menyerap. Karena ada tujuh entitas yang ada di dalamnya. Yang utama yang tadi 7 entitas itu semuanya perempuan semua. Perempuan semua. Ya, dalam artian mungkin dalam residual memorinya ada yang meninggal karena kecelakaan, bunuh diri, dibunuh, itu yang masuk. Jadi seperti jiwa-jiwa spirit penasaran dan kelaparan. Ya. Kita mau pindah aja Om ke ruang selanjutnya. Itu tadi Om. Terus sekarang kita lanjut ke yang ritual selanjutnya, yang kedua ya. Itu kan petak umpet iblis. Nah, ini berkaitan dengan pembutaan tadi. Jadi blinded maidennya tadi yang sudah tidak bisa melihat, itu tugasnya mengejar anak-anak lain. Itu yang dikejar itu nanti ketika ketangkap itu akan jadi blinded maiden yang selanjutnya. Kalau ibarat kata permainan orang Indonesia nih, itu ada namanya kucing dan tikus kalau pernah dengar. Jadi kayak siapa yang ketangkap itu akan jadi yang nyari lagi. Kayak seterusnya gitu ya nanti. Tapi nanti yang terakhir, anak yang tertangkap paling akhir itu yang akan ditumbalkan ibaratnya. Begitu. Nah, terus setelah semuanya ketangkap nih, ibaratnya itu ketangkap, dilanjutkan lagi ke ritual pemurnian. Itu yang ketiga. Ritual pemurnian itu menurutku juga sadis ya, karena pemurniannya kan intinya adalah untuk menjauhkan atau memurnikan manusia yang tadi yang terakhir tertangkap tadi dari sisi duniawi. Nah, itu tuh diasingkan selama 10 tahun. Itu dalam kondisi otomatisnya dia tidak bisa melihat juga, karena kan tetap dibutakan itu tadi ya. Itu katanya sih ketika diasingkan itu diurusin oleh pelayan dan ada pendetanya juga, kayak gitu. Jadi memang bener-bener dibikin mungkin diarahkan secara spiritual ya. Bener gak Om? Iya, jadi spiritual di sini lebih kepada intuisi ya, dan naluri mau arahnya kemana. Karena ketika sudah menjalin hubungan ataupun kontrak dengan sesuatu hal, saya rasa kemudian itu ada yang kayak ngatur sih Mbak. Ada kayak kewajiban yang harus dikirim, harus dilakukan, dan yang menjadi satu kewajiban ini ya seperti halnya menumbalkan sebagai balas jasa mungkin ya arahnya. Iya sih benar, itu ya hitungannya kan orang yang dimurnikan ini kan dipersiapkan untuk ditumbalkan pada akhirnya nanti. Karena kan kata-kata dimurnikan ini kan mengacu seperti harus dikarantina, diisolasi agar kayak misal gini mau motong sapi ya, itu kan dimurnikan dulu, dibersihkan apanya dulu baru dipotong biar dapat daging yang berkualitas. Mungkin dalam hal ini ya saya sepakat seperti hal seperti itu gitu. Kita di ruang ritual pemurnian Om. Jadi setelah yang pembutaan tadi itu ini hitungannya ritual ketiga sih ya. Itu nanti pemurnian, jadi yang terpilih itu diasingkan selama 10 tahun di sini. Dan seperti yang dari manekin yang ada di depan kita ini kan, yang satu matanya dicongkel, yang satunya
mulutnya dirusak. Jadi memang di ritual pemurnian itu mereka hanya boleh mendengar saja, tidak boleh melihat, tidak boleh berbicara gitu. Kalau dari Omo sendiri, residual energi atau residual memori yang kerasa di ruangan ini gimana? Ketika kita ada di sini ya Mbak ya, ini sebenarnya kita sudah memasuki ambang batas antara residual aslinya dengan residual sekitar. Ini kan tadi di step pertama kita masih lokal nih, yang kedua sudah peralihan, yang ketiga ini kita memasuki residual asli. Jadi energi yang ditampilkan itu sama persis dengan ritual pada masa lampau, di mana orang-orang waktu itu yang mengalami luka yang sama, mengalami sesuatu hal yang tidak kelihatan dan tidak bisa berbicara. Bahkan ada beberapa orang yang tahu tentang tempat itu, saat bisa lepas itu pasti dieksekusi. Itu. Dan saya melihat pemurnian di sini sebenarnya untuk menetralisir sebelum lanjut ke satu bagian lagi, betul. Agar mereka-mereka ini yang nanti benar-benar akan terpilih itu yang sudah murni, jadi penyaringan gitu, yang saya tangkap. Dan banyak sekali orang-orang dengan kondisi ini kemudian mati secara perlahan, walaupun mereka nggak bisa berbicara, tidak bisa melihat, hanya bisa mendengar. Mendengar itu kan menjadi satu memori yang terekam. Saat mereka kemudian meninggal, memori itu tetap ada. Walaupun cuma dari pendengaran ya? Iya, karena panca indera ini kan merekam Mbak apapun itu. Entah itu mendengar, meraba, kemudian mencium, melihat, ataupun mengecap. Semuanya terekam. Dan untuk kondisi-kondisi seperti ini sebenarnya dulu ada juga yang potong lidah, agar tidak bisa berbicara. Kemudian yang seperti ini adalah congkel mata, karena melihat benar kondisinya waktu itu seperti apa. Tapi yang ini bisa melihat tapi nggak bisa bercerita. Kalau yang ini mungkin kalau ininya mulutnya nggak dirusak, dia akan bisa bercerita. Gitu. Jadi gampangannya ini yang melihat kronologi kejadiannya, tapi kemudian dirusak mulutnya, jadi nggak bisa berbicara. Kemudian ini jangan sampai ngelihat. Itu jadi perbedaannya kalau saya tangkap gitu Mbak. Ini yang sudah melihat kondisinya, ini yang belum melihat. Jadi daripada belum melihat sama sekali, dirusak matanya. Tuh. Tapi mungkin juga ada kombinasi juga ya, maksudnya satu orang ada yang memang mata dan mulutnya memang sengaja dirusak biar ya mau dua-duanya. Iya, yang sudah terlanjur melihat dan dia tahu banyak hal, dua-duanya. Atau mungkin pemurnian di sini dihilangkan, dibunuh, dimatikan sekalian. Oh iya sih. Ya kalau dari ritualnya sih apa ya? Memang diputus dari duniawi juga sih, tapi pada akhirnya sebelum ditumbalkan lah. Iya, sebelum dipersembahkan lebih tepatnya, karena ada junjungan-junjungan sih Mbak saya lihat yang ada di sini. Jadi ketika memasuki sini tentunya aura yang saya rasakan itu supranatural Jepang banget. Ketika sudah duduk di sini, dengan segala hal yang bisa menarik residu, yang itu memang berasal dari permainannya sendiri ataupun peristiwa yang hampir sama dengan masa lalu, ataupun energi-energi supranatural dari Jepang yang terbawa saat Perang Dunia Kedua tertinggal di sini, itu mengisi juga. Tapi dengan satu gelombang yang dia sudah mulai stabil ketika kita di sini. Kalau dari awal sampai yang kedua, tahap kedua tadi kan kita pusing karena harus sinkronisasi, peralihan. Ini memang pemurnian ya. Pemurnian ketika orang ingin bermain, melakukan game tersebut, ingin bercerita, ingin memasuki step berikutnya. Bahkan ini jika di flashback ke masa lampau, ketika ini benar-benar terjadi, di sini memang pemurnian segalanya Mbak. Ada beberapa orang yang karena energi spiritualnya besar itu tidak bisa diperlakukan seperti ini. Bawaannya, misal kalau kita sebut yang ada di Indonesia itu adalah memiliki korinnya. Oke, nah ini sekarang kita berlanjut ke ritual puncak. Iya. Tadi kan kita sampai di pemurnian ya Om. Ketika di pemurnian itu selama 10 tahun, nanti si anak yang terpilih tadi, remaja yang terpilih tadi naik atau berganti lagi namanya menjadi Nawanomiko atau Robe Shrine Maiden. Nah itu nanti masuk ke ritual puncaknya keempat, itu perobekan. Itu sangat kejam.
Jadi prosesinya adalah si anak itu ditaruh di meja batu yang gede gitu kan. Nanti tiap anggota badan itu ditali. Jadi kayak bahasa Jawanya dipentang, bahasa Indonesianya apa ya? Ditelentangin. Ya. Ini ya. Telentangkan. Ini ya. Dan tiap sudut anggota badan itu ditali, itu termasuk kepala. Terus tali-tali yang mengikat anggota badan tadi diikatkan pada 5 pilar. Nah itu nanti pilarnya diputar kencang sampai anggota badannya itu terpisah. Tercabik ya Mbak? Terpotol, Iya. potek, pisah. Iya, iya. Itu, nah altarnya itu namanya rob altar atau nawadono. Gitu. Jadi itu kan otomatis ketika diputar terpisah itu kan ada darah yang muncrat. Nah darah dari anak yang ditumbalkan ini dianggap sebagai darah suci karena tadi kan si anak ini sudah mengalami pemurnian selama 10 tahun tadi, dan darah itu digunakan untuk ritual pemurnian roh jahat sih katanya. Jadi itu bisa mengusir malapetaka di keluarga Himuro kayak gitu. Nah kalau dari 4 ritual tadi kan seharusnya berhasil ya, tapi ternyata ini, tapi kita kurang tahu ya ini ibaratnya di batch keluarga yang berapa, di turunan yang keberapa, itu ada sebuah ritual yang gagal. Karena ternyata selama dalam proses pemurnian itu si anak ini jatuh cinta sama si pendeta yang merawat dia. Karena ya cinta itu kan masih terikat dengan duniawi ya Om. Makanya itu dianggap bahwa darah dia tidak murni. Nah dari hal itu makanya kepala keluarga Himuro tuh juga kayak kehilangan kendali. Lalu dia membantai semua anggota keluarganya dan pada akhirnya dia bunuh diri. Kayak gitu. Nah setelah kejadian itu Om, makanya aku bilang tadi waktu Om Hao bilang pengen berkunjung ke Himuro Mansion itu, jangan. Karena konon katanya nih setelah tragedi itu, jadi kalau ada orang yang menemukan atau masuk ke Himuro Mansion itu, kalau laki-laki dia akan dibunuh oleh roh dendam, roh yang dendam itu. Dan kalau untuk perempuan itu akan dijadikan tumbal, ibaratnya pengganti yang tumbal yang dipotek tadi. Itu cukup menyeramkan, bukan cukup, ini sangat menyeramkan dan sangat keji sih. Tapi lokasinya itu di Tokyo masih ada Mbak? Di sekitaran Tokyo. Oh. Ya mungkin masih ya, karena ya kalau dengan ancaman seperti mana mungkin sih orang mau nyari. Iya. Mungkin sudah disembunyikan ya. Terus ada solusi nggak Mbak kalau masih ingin tetap ke situ karena penasaran? Itu walau alam ya. Mungkin gini Mbak Noven, ini kan di step terakhir, agar kita bisa merasakan pressure-nya, ambience-nya seperti apa, kita coba matiin lampu utama. Bagaimana? Ya, tapi aku dikit ya Om. Iya, nggak apa-apa. Agak sini aja. Mbak Noven jangan kasih apa-apa. Sambil aku nanti, kalau ini berarti mulai, nanti kalau ini tak nyalain lagi, berarti sudah selesai ya. Siap ya guys.
pelajaran dari sana. Ini sebenarnya kita melihat simbol-simbol dari sutra ya Mbak ya, dari kitab. Kalau ini boleh dibilang seperti sutra Jepang ataupun Shinto kuno, tapi di reverse, dibalik. Ini juga kalau kita samakan dengan beberapa cerita yang ada di tanah Jawa, ada beberapa surat ya dalam kitab suci Al-Quran itu yang disalahgunakan dengan dibaca ataupun ditulis terbalik untuk tujuan-tujuan sesat. Berarti artinya pun juga dari keterbalikan arti awalnya ya? Iya, pembacaan dan juga penulisannya Mbak, lebih tepatnya. Kalau yang sebelah ini, di belakang kita, apa ya? Kayaknya sudah cukup deh, jadi minta sini. Ada beberapa hal yang mengaitankan dua sutra ini, itu mengambil jiwa-jiwa ataupun energi-energi yang terpasung. Itu untuk menjadi landasan atau menjadi satu endapannya atau fondasi untuk memberikan jiwa-jiwa di atasnya itu satu kebebasan. Jiwa-jiwa di atasnya itu apakah secara apa ya, di atas yang membuat mereka di atasnya itu apa? Iya, jadi ada beberapa itu yang berasal dari orang, contohnya, kemudian ditumbalkan, dikorbankan, itu menjadi fondasi, dasar, pijakan. Jadi berkata, kayak kita nih contohnya, Mbak Noven mau lari, mau nyebrang ke, ini misal dinding pembatas ya, misalkan saya sendiri mau gini kan susah, Mbak Noven pun juga susah, sehingga saya harus gini, saya harus memberikan bahu saya untuk Mbak Noven dipijak untuk bisa lepas. Jadi orang-orang yang sudah ataupun jiwa-jiwa spirit yang sudah ada di bawah sebagai fondasi itu, dia nggak akan bisa kemana-mana karena sudah ditanam di bawah itu jadi fondasi. Terkunci dan ngelup aja kehidupan setelah kematian, dia itu ngelup aja putar gitu, tidak bisa terlahir kembali. Oke, berarti mantra-mantra ini dipergunakan untuk mengikat roh-roh mereka yang sudah meninggal. Seperti ini kan terlihat memutar Mbak. Jadi jiwa-jiwa yang dimaksud yang sudah termantra itu berputar terus, dia nggak ada selesainya. Dia berputar terus. Kemudian ini menyatakan beberapa penjuru mata angin yang ada di sini gitu. Jadi mereka bercerita yang ada di sini, bahkan perputarannya ini pun menarik ya. Saya lihat menarik beberapa entitas-entitas yang ada di gedung ini itu masuk ke sini. Iya, jadi mereka terbawa ngelup. Jadi saya lihat kayak kita mungkin ini ya, dalam satu minuman, di sini maaf ya saya sebut es dawet gitu, kemudian kita aduk, cendolnya itu muter. Lah kayak gitu kita bayangkan jiwa-jiwa yang tersesat ataupun jiwa-jiwa yang menjadi fondasi itu seperti itu. Jadi saat ada energi lain ataupun jiwa lain yang masuk ke dalam kumparan putaran itu, mereka langsung mental ke atas. Jadi mereka nggak bisa tertarik ke bawah atau kehisap ke bawah, nggak bisa. Oke, berarti mantra ini bisa menghisap entitas di sekitarnya. Iya. Tapi sekali terhisap mereka tidak bisa keluar sama sekali. Iya, dan mantra ini setelah menghisap itu yang energi ataupun spirit yang menjadi fondasi loh Mbak. Di luar itu akan mental keluar ya gitu. Terus itu kan juga ada kalajengking juga Mbak. Atau Kala Sutra ini memang di banyak mitologi dilukiskan seperti ini, dan seperti halnya digambarkan dalam beberapa epos cerita yang mempercayai tentang UFO, alien, bentuknya kan seperti ini gitu. Tadi saya tertarik ini sih Mbak, ini menurut ceritanya kan sepasang ini ya, kakak adik saudara ini yang mereka ditumbalkan. Tapi di tengah jalan kemudian ada seperti suatu hal yang harus memilih, kamu dibunuh ataupun kamu membunuh atau kamu akan dibunuh. Oh iya. Soalnya dari yang gamenya itu Om, itu kan memang ada kata-kata yang terpilih. Mungkin itu yang menyebabkannya. Iya. Oke. Iya, jadi dalam kelanjutan ceritanya memang yang hidup salah satu, karena ibarat kata ya itu tadi, kamu membunuh atau dibunuh. Jadi siapa dulu yang membunuh, itu yang akan bisa survive. Tapi masih
sangat kecil ya ini. Iya, karena yang akan dijadikan tumbal dalam ritual itu. Dan dari dua entitas ini pun diisi juga sama, Mbak Noven. Jadi saya melihat ada anak kecil dengan paras yang sama itu keluar dari pojok sana. Jadi ketika kita masuk sini mereka keluar terus lari, gitu. Jadi ini mengundang beberapa energi-energi itu untuk masuk, terutama boneka-boneka seperti yang ada di sana. Memang di Jepang sendiri menjadi seperti media ya. Kalau di kita kan mungkin mediumisasi pakai orang ya, di sana menggunakan benda mati, entah itu boneka, patung, arca, itu dipakai untuk ini. Jadi kalau kita lihat memang menyerupai seperti spirit dolls, gitu, dengan mantra-mantra yang sudah dirajah di dalam tubuhnya, gitu. Oke, tapi aku penasaran lagi sama yang dua anak kecil ini. Iya. Apakah entitas tadi yang mengisi di sini tadi lokal atau interlokal? Enggak, saya lihatnya lokal, Pak. Lokal yang ada kaitannya sama ruang ini dan tempat ini. Dan mereka nyaman, saya tanya, masuk di sini tuh nyaman, dan mereka mengenalkan kayak, ya nggak usah tahu nama kita siapa, tapi kita dua putri. Perempuan, anak-anak kecil, Mbak. Persis setinggi ini masih anak usia 6 sama 7 tahun ya, masih kakak adik, nggak jauh beda usianya lah. Dan mereka kenalinya dua putri itu. Oke. Tapi gini, apakah dengan katakanlah entitas anak-anak tadi ya, yang menempati manekin atau properti yang sebenarnya itu mewakili sebuah cerita sejarah kayak Himuro Mansion ini, apakah kedua entitas tadi juga ikut merasakan memori dan energi dari cerita aslinya? Iya, merasakan sama. Bahkan entitas yang mengisi ini ceritanya hampir sama ya, mereka ditumbalkan oleh keluarganya. Tapi dalam kejadian yang ini, dua-duanya mati. Jadi tumbal. Kalau versi kita secara lokal ya, itu kan untuk Green Giant, untuk buta hijau. Dan ini kasusnya sama, jadi boneka ini kata dia dipasangkan untuk simbolik sepasang kakak adik perempuan yang dulu dipakai untuk tumbal. Kami ini spirit aslinya gitu, yang dipakai oleh keluarga kami dulu untuk tumbal juga. Jadi ada kesamaan nasib gitu, walaupun berbeda negara, tapi ketika nasibnya itu sama akan menarik. Oke, cukup mengenaskan juga sih, maksudnya sedari dini bisa kita bilang itu sudah dipergunakan untuk ya ritual-ritual yang berdarah, dan pada akhirnya pun di tengah-tengah mereka harus saling membunuh gitu loh. Dari tempat-tempat yang sudah kita puterin tadi, Om, energi terkuat yang Om rasakan di mana? Belakang Mbak Noven. Iya. Ini Mbak. Apakah karena memang ini mantra yang bersifat mengikat itu? Iya, kita membelakangi, Mbak Noven belakangi saya nggak apa-apa. Nanti saya coba dulu ya. Ini seperti ini, jadi berlawanan dengan arah jarum jam. Tapi kita lemas, luas gitu, ngikuti sampai berputar kencang, nanti dilepas. Ya, aku nggak nyampe, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, aku dulu aja. Kayak gini nih, Mbak. Udah mau aja ya, banyak. Aku nggak usah. Noven bentar. Mau. Tangan kiri harus, daripada kita nggak bisa keluar. Yuk. Gini kan, Om? Oh ya, tak bantu nanti lepas ya. Ya. Sendiri, Mbak. Ke bawah sendiri kan, ketarik sendiri kan? Iya. Kenceng. Lemas lagi. Habis ini udah. Apa yang ini? Terus apa ini sama? Balik. Dapat. Rasanya apa? Iya. Udah ya, dulu ya. Ayo kita keluar aja ya, teman-teman. Udah.
Gimana nih Om? Kami habis mengunjungi Himuro Mansion KW yang dibuka oleh Rattel Haunted Escape Rooms. Itu lokasinya di Jogja di Lipo Plaza ya, Sobat Javanika. Gimana Om yang dirasakan? Apa ya? Tentunya ini walaupun lokasi itu buatan ya, tapi memang atmosfer, tekanan, ambience-nya dapat Mbak. Ya, Kerasa gitu. Ketika saya masuk memang cosplay gitu ya, menggunakan pakaian ataupun ageman-ageman Jepang. Tapi yang membuat saya sedikit berbeda memang biasanya saya sangat sensitif dengan itu nggak masuk karena energi yang dibawa dari sana itu kuat gitu. Dan satu hal yang terakhir waktu kita kunjungan ke setelah tempat pemurnian yang banyak ada sutra di situ, ya. merasakan seperti sesuatu hal energi baru gitu, ataupun energi-energi yang itu tarik ulur gitu loh Pak modelnya. Jadi kalau saya sendiri sih bukan sesuatu hal yang mencekam, tetapi tekanannya yang sangat dirasakan. Tekanan secara kemudian masuk ke dalam perasaan ya, tekanan dan suasananya sendiri memang sakral kalau menurut saya. Jadi dibuatnya pun 11-12 dengan kejadian yang pernah ada. Gitu. Jadi kita seolah-olah diajak time travel pada tahun itu melihat bagaimana kejadiannya dan juga entitas-entitas apa yang ada di situ, ditambah lagi dengan settingannya gitu yang menambah seolah-olah ambience-nya itu kena lah gitu. Dari awal sampai akhir dan cukup mengobati rasa kangen kampung halaman tanda petik gitu. Termasuk entitas-entitas astral yang datang jadi kayak reunian lah gitu. Iya. Ya, kita pesta kostum Jepangan. Halloween yang terlambat ya. Oke, tapi ini secara Jepangan sendiri ya, Om Hao kan pernah mengalami suatu tragedi di Goa Jepang gitu, gitu kan. Apakah ini tadi mungkin sempat akan terjadi hal seperti itu karena ya mungkin melihat Om Hao kan kayak rumpun kami gitu. Oh, enggak. Kalau itu berbeda ya karena kalau di era itu kan Perang Dunia Kedua. Tapi ketika balik ke sini itu justru ditarik ke zaman yang lebih jauh lagi. Gitu. Jadi melihat secara kolosal. Kalau yang saya rasakan tekanan-tekanan secara kolosal. Dan tadi ada satu tempat yang setelah kita kunjungi, coba kita iseng untuk datang lagi di tempat pemurnian, energinya sudah beda. Iya. Gitu. Jadi ini wahana yang diciptakan itu sesungguhnya juga bisa menarik. Bahkan patung-patung yang ada di situ, mannequin yang ada di situ, tulisan-tulisan, settingan sumur dan macam-macam itu nampak nyata. Gitu. Karena menyerap energi-energi itu dan ada beberapa tempat yang menjadi pantangan. Jadi kita tetap harus uluk salam dimanapun itu karena kita ingin main, kita ingin rekreasi, jangan sampai pulang bawa oleh-oleh ataupun bisa kerasukan. Gitu. Karena ya suasananya sangat dihidupkan. Betul sekali. Tapi Om Hao tahu nggak dari yang bilik-bilik yang kita kunjungin tadi tuh, ternyata itu belum selesai Om. Ternyata selain yang larangan mengunjungi Himuro Mansion yang aku sebut tadi, ternyata masih ada sih kemungkinan ketika orang itu masuk ke Himuro Mansion itu bisa keluar dengan selamat kita bilang. Tapi ternyata tidak seutuhnya, jadi jiwanya tuh tertahan di situ. Artinya ya udah orang itu keluar tapi hidup tanpa jiwa gitu. Nah, buat Sobat Javanika nih yang mengunjungi wahana dari Rattel ini, hati-hati kalian kalau nggak menuntaskan. Jadi setelah kalian menuntaskan yang part pertama ini, ketika nanti sudah mengunjungi ya, nanti Desember itu akan ada kelanjutan kedua, di mana kalian akan tahu bagaimana untuk mendapatkan jiwa itu kembali. Nah, buat Sobat Javanika yang penasaran, bisa mulai mengunjungi Himuro Mansion di Lipo Plaza tadi ya Om ya. Itu di lantai 1, nanti ada kok tulisannya itu. Mereka buka dari pukul 11 siang sampai 10 malam. Dan buat Sobat Javanika yang sudah nonton konten ini ya, ada promo spesial. Jadi nanti kalian bisa dapat tiketnya tuh buy one get one free. Caranya gampang, cuman menunjukkan ke penjual tiket ya, ke loketnya bahwa kalian sudah menonton konten ini. Begitu. Dan jangan lupa juga, jadi nanti Desember akan ada episode kedua dari Himuro Mansion itu. Ya, jadi dari episode pertama tentunya harus dituntaskan sampai episode kedua. Jadi biar tidak penasaran dan biar tidak ngantuk. Betul sekali.
Buat mendapatkan info terbaru dari Himuro Mansion ini, Sobat Javanika bisa cek di Instagram, itu namanya Ratel, RATL_ID. Itu ya, nanti ada info lengkap di situ untuk jadwal-jadwalnya ya Om, sama lokasi. Iya, di follow dan nanti bisa mendapatkan segala informasi dan juga waktunya kapan. Jadi tetap pantengi Instagram dari Ratel_ID dan juga Kisah Tanah Jawa agar mendapatkan informasi dan juga perkembangan agar teman-teman yang penasaran dan ingin merasakan Jepangan dengan nuansa yang berbeda, teka-teki juga, horor, kemudian wahana misteri, dapat memfollow dan juga memantengin itu terus. Betul sekali. Diucapkan terima kasih kepada Gudang Digital yang sudah memfasilitasi kami pada kesempatan kali ini, dan untuk teman-teman yang memiliki hobi seni fotografi dan juga videografi dapat mengunjungi Gudang Digital untuk mendapatkan penawaran khusus, penawaran prima itu, harga-harga khusus untuk mendapatkan gadget di Gudang Digital, dan setelah berbelanja tentunya mampir di Gudang Kopi. Betul. Oke, terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung dumadi. Domo arigato gozaimasu.